Nah, jadi Bapak Ibu terhormat, tanda-tanda bumi itu akan hancur. Pertama, manusia di muka bumi ini banyak memamerkan kekayaannya. Dia sedikit dia pamerkan mobil barunya, rumah cantiknya, pakaian yang bagusnya, makanan yang enak-enak, dia rekam. Kan enak-enak itu, ditengok oleh orang sedunia. Iya mewah, mana makannya itu di mana? Iya, Luhut sekian banyak kekayaannya. Apakah dia sudah puas dia? Enggak. Seluruh pertambangan yang batu bara lah, yang nikel semuanya dia punya. Berapa itu? 16 perusahaan. Tanya dengan dia, sudah bahagia? Belum, katanya. Jangan disangka. Makanya hadis Nabi mengatakan, laisal ghina an kathratil aradi walakinnal ghina ghinan nafsi. Bukanlah orang yang kaya yang sesungguh-sungguhnya, yang sebenar-benarnya kayanya itu bukanlah orang yang hartanya melimpah, tidak. Bisa jadi yang kita yang sedang-sedang saja, ya. Laisal ghina an kasratil aradi walakinnal ghina ghinan nafsi. Akan tetapi sebetulnya orang yang kaya itu adalah orang yang kaya jiwanya. Bukan fisiknya yang kaya, kaya jiwanya. Apa itu kaya jiwanya? Jiwa yang tenang. Jadi kalau jiwa kita tenang, oh itu bahagia, makan enak, walaupun hanya sambal lado dengan kerupuk. Tapi jiwa kita tenang, oh enak. Oh sama belacan saja enak. Kalau jiwa kita tenang. Tapi kalau jiwa kita tidak tenang, yang korupsi banyak, kejahatan-kejahatan lain banyak, menganiaya, menzalimi orang, sekalipun dia berada dalam pesawat terbang, hatinya tidak tenang. Pesawat pribadi dalam pesawat terbang tidak tenang. Uangnya banyak di bank juga tidak tenang. Rumahnya besar, di sekelilingnya ada kembang, tidak tenang. Kemana pergi dia terbang melayang-layang, tidak tenang karena tidak sembahyang. Ujung-ujungnya kena nggak sholat, ya. Wah, istrinya banyak lagi. Bukan saja istri yang halal, istri yang haram, ya. Dia punya juga. Kok banyak istri-istri yang haram? Apa katanya? Inya yang haram tuh lebih lama pada halal, ya Ustaz, katanya. Masya Allah. Itu setan itu, ya. Pancingan setan begitu. Lalu kita terpancing. Itulah pulau setan tadi yang diciptakan oleh Jeffrey Epstein. Heboh sekarang, Pak, heboh, siaran di mana-mana, wawancara di video. Epstein, Masya Allah. Jadi dia cari ketenangan abadi di dunia. Dia tidak mendapatkan ketenangan itu. Hidup di dunia ini adalah kekayaan di dunia ini seperti fata morgana di padang pasir. Orang naik onta di padang pasir, itu ada air di tengah padang pasir. Kita haus, yuk kita kejar ke sana. Setelah kejar di sana, tidak ada air, hanya bayang-bayang air. Itu fata morgana, itu akibat sinaran dari matahari ke pasir. Itu bayang-bayangnya itu seperti air. Didekatilah, rupanya air tidak ada. Seperti itulah kebahagiaan di dunia ini. Orang-orang yang punya harta banyak, dia kejar, disangkanya dengan pemuasan nafsu, memakan seluruh yang terlarang, dibuat apa-apa yang tidak dibuat orang, disangkanya disitulah kebahagiaan dan ketenangan. Setelah dia coba, ternyata tidak. Kalau gitu mungkin enaknya menyendiri ini, di satu pulau dibuat tower tinggi. Mungkin di sini. Rupanya tidak juga. Akhirnya dia ambil tali di tower itu, dia gantung dirinya, terjun di situ, mati bunuh diri. Onassis itu keturunan Yunani, kaya di dunia, paling kaya pada tahun 60-an, kaya sekali. Nah, kekayaan itu diwariskan kepada anaknya pun kaya pula. Anaknya itu yang mati bunuh diri itu, anak si Onassis, yang punya lebih dari 30 kapal pesiar mewah di dunia, ya. Wah, banyak kapalnya, kapal mewah, mana-mana orang menumpang dengan dia.
kaya sekali. Ujung-ujungnya mati bunuh diri. Jadi Imam Al-Ghazali sudah coba. Imam Al-Ghazali ini punya ilmu banyak, segala macam, kekayaannya banyak, ilmunya tinggi. Imam Al-Ghazali ahli filsafat, hafal Al-Quran, hafal ribuan hadis, dengan kitabnya Ihya Ulumuddin, dan punya kitab fikih juga namanya Al-Mustasfa. Itu kami di S3 jurusan hukum mempelajari kitab Al-Mustasfa, itu bahasanya tinggi sekali. Saya bisa bacanya itu dengan bimbingan dosen bahasa Arab, tapi bahasa Arab itu tingkat tinggi. Yang Al-Ghazali ini, yang kitab Al-Mustasfa usul fikih, punya saya di rumah. Jadi saya baca, ditugaskan dosen saya itu ketua MUI Kampar, Pak Dr. Mawardi Muhammad Saleh. Karena dia 13 tahun di Madinah, tentulah kitab-kitab yang bahasa Arab ini mufradatnya, kosakatanya itu banyak yang sulit-sulit dia tahu semua. Jadi ketika kuliah itu, coba Syekh Muhammad Akif, tafadhal, silakan iqra ya akhi. Dia 6 bulan pertama kami kuliah dia bahasa Arab semua, nggak mau pakai bahasa Indonesia karena S3. Kalau S2 masih. Nanti 6 bulan berikutnya baru dia selang-selingi bahasa Arab dengan bahasa Indonesia. Jadi kalau dia bilang tafadhal ya Syekh, Syekh itu artinya tuan, bukan orang tinggi ilmu sekali, enggak. Asal orang tua itu dalam bahasa Arab dipanggil ya Syekh, ya tuan. Tafadhal, silakan dibaca. Kami waktu itu program doktor itu 9 orang. Apa kata dosen-dosennya? Sekarang 9 orang kan yang jalan doktor nih, tapi tidak jadi semua. Dalam pengalaman saya nih paling 3 orang, 4 orang dari 9 tadi. Baru 1 tahun berjalan mundur 1 hakim agama dari Pelalawan. Kenapa pindah tugas? 6 bulan berikutnya meninggal dunia karena ikut pada umumnya orang yang letting saya itu orang-orang pejabat sebuah. Umurnya ada 45 tahun ke atas. Mundur. Akhirnya 3 memang yang jadi. Yang 1 jadi dosen tetap di UIN, namanya Zasri, meninggal dunia seminggu setelah dapat gelar doktor. Tinggal kami berdua. Yang 1 lagi sekarang itu dekan Fakultas Syariah UIN. Yang kedua saya, tinggal kami berdua. Itu pun mengalami ujian-ujian yang sangat berat ya. Bukan saja ujian dari mata pelajaran itu, ujian lagi keangkuhan dosen. Sampai 21 kali harus ditemui. Kadang-kadang harus di Wangginang menemui. Kadang-kadang nunggu dia pulang dari Bandung, pulang dari Belanda, dari Jakarta. Tunggu, udah mau ujian saya. Tunggu, saya mau ke Belanda dulu. Iya kan bisa digantikan dosen lain? Enggak katanya. Itulah waktu asap banyak dulu tahun 2015, saya udah mau ujian, udah dikirim ke Aceh karena 1 dosen dari luar. Dari Aceh 2 kali naik pesawat dari Aceh ke Medan dulu, dari Medan ke sini. Kita nanggung apanya semua, biayanya termasuk di hotel di sini. Tahu-tahu nggak jadi ujian. Kenapa nggak bisa turun pesawatnya? Asap banyak. Hebat penderitaannya. Nah, jadi pada kesimpulannya, kita kalau bicara tentang surga neraka ini banyak makan waktu. Kita simpulkan saja bahwa bumi ini akan hancur. Banyaknya orang yang memamerkan kemewahan dan dia tak pernah puas dengan kemewahan itu. Yang keduanya, banyaknya pembunuhan dan dia tidak puas. Setelah orang ribuan dia bunuh, dia mau membunuh lagi, tak pernah puas dengan keberhasilan dia membunuh itu dengan peralatan yang canggih. Dia miliki lebih canggih daripada negara-negara mana. Puas dia membunuh ribuan orang? Tidak. Masya Allah, setan itu. Yang ketiga, rusaknya kepemimpinan. Jadi pemimpinan seluruh dunia rusak karena sudah dibawa ke pulau Epstein semua. Rusak pemikirannya, hasil-hasil korupsi dibawanya ke sana. Padahal dia direkam dengan kamera tersembunyi.
Tak tahu dia perbuatannya itu direkam. Dan kemudian yang keempat, lemahnya amanah dan kejujuran. Jadi orang-orang yang dekat agama itu tidak dibawa di dalam kepemimpinan karena dia memegang amanah. Yang dipakai yang tidak memegang amanah. Masya Allah. Yang keempat, menyebarnya fitnah dan kebodohan. Banyak diangkat pemimpin-pemimpin yang bodoh. Pemimpin yang bodoh bisa gara-gara demokrasi. Tidak pula diseleksi secara akademis. Umpamanya kalau untuk jadi menteri itu paling tidak TOEFL-nya 600 lah, 500 TOEFL bahasa luar negerinya. Kalau kami dulu persyaratan 550. Untuk tingkat doktor itu 550 TOEFL. Baik bahasa Arabnya, kalau bahasa Arabnya TOEFL namanya, maupun bahasa Inggrisnya. Kalau S2 cukup 400 TOEFL-nya. Ini bahasa Inggrisnya saja berlepotan. Mau jadi pemimpin pula. Masya Allah. Ditanya orang lain, dijawabnya lain, pelongo-pelongo. Ya Allah, karena tidak dites. Nah, menyebarnya fitnah dan kebodohan-kebodohan pemimpin. Jadi sudah disebutkan juga dalam hadis gitu ya, ada pemimpin yang bodoh diangkat orang. Penyebabnya karena orang banyak memilih dia. Yang kedua mungkin faktor keturunan raja-raja. Dia pemimpin yang bodoh, tapi karena dia keturunan raja-raja, diangkat juga jadi pemimpin. Ada yang ketiga, dia bodoh jadi pemimpin juga karena banyak uangnya. Ya? Ya. Masya Allah. Apa yang kelihatan, Pak? Nampak ya? Tak bisa disembunyikan. Ada beberapa hal yang tidak disembunyikan, tidak bisa disembunyikan. Pertama, kepintaran. Orang pintar itu disembunyinya kepintaran, nggak bisa. Yang kedua, orang bodoh, disembunyikannya kebodohan, nggak bisa. Jadi orang sangat pintarnya, sangat bodohnya, nggak bisa disembunyikan, dia akan muncul. Yang ketiga, orang pemurah hati ya. Orang pemurah hati, suka dermawan. Susah dia menahan dirinya kalau ada satu infak sedekah, nggak bisa. Jadi itu orang nggak bisa menahan diri dalam hal kebaikan dan kejelekan. Terakhir, tersebarnya minuman keras dan pergaulan bebas. Ya, makanya anak-anak kita jangan dilihat HP. Ya, bahaya. Mana HP orang sekarang yang tak dikirim orang gambar porno? Sedang lihat yang serius yang baik-baik, muncul saja reklamnya pornografi, mudah diakses segala macam. Ya Allah, itu pekerjaan iblis. Hati-hati. Orang mau cari ayat Quran, mau cari hadis, nongol saja reklamnya pornografi. Masya Allah. Ini kalaulah sudah digunakan kecanggihan ilmu itu untuk maksiat, tunggulah nanti kehancuran. Kehancuran diri manusia, kehancuran bumi, kehancuran alam semesta. Terakhir, Bapak Ibu yang terhormat, harus kita pahami bahwa itu semuanya ujian kepada kita. Bagaimana kita menyikapi adanya maksiat yang disodorkan kepada kita, ujian bagi kita. Adanya saudara-saudara kita dimusnahkan di Myanmar, ada di Palestina dan di banyak-banyak tempat, ujian bagi kita. Bagaimana kita menyikapi ujian itu dengan baik sebagai orang-orang yang beriman. Tidak kita bisa menolong langsung seperti Sudan, nggak bisa kita menolong langsung. Paling tidak kita berdharma, berinfak kepada orang yang telah bersedia mengumpulkannya. Arju minkum afwan in wajadtum fiha khata'at. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Alhamdulillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Udah masuk waktunya? Sekali lagi? Hah? Oh, 1 menit. Alhamdulillah. Pas seperti ini. Nah. Kalau 1 menit itu pas. Astagfirullah. Astagfirullah.
Masuk YouTube Pak Imam? Tengok apa nanti YouTube atau Facebook? Oh. Astagfirullah. Wah, bunyi. Oh. Disangka kok dia apa? Kau matikan AC. Iya, iya.